authentication ya. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin sudah kita buat dan harapan Bapak semua materi tersebut sudah Anda kerjakan sampai dengan view, meskipun tugasnya adalah membuat tabel. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat form login dan register. Yang pertama itu perintahnya, jangan lupa kita akan melanjutkan yang kemarin dengan menginstal ya, Composer install ya. Composer install saya kebetulan sudah ketikkan, saya tinggal copy paste saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, Anda masuk pada yang namanya VS Code. Jangan lupa, setiap kali membuka Laravel tersebut, Anda harus mengaktifkan XMPP-nya ya, bersama dengan VS Code-nya. Baik, kita masuk dulu dengan cara kita akan menginstal Composer-nya. Ya, kita lihat di sini. Oh, sebentar. Ini internet yang tidak aktif nih. Ya. Oke. Kita perhatikan sebentar. Sambil kita lihat dari materi tersebut ya, kita lihat nah ini seperti ini ya. Berarti dia sudah sesuai. Kita tunggu dulu sampai nanti keadaannya CMD-nya itu timbul ya, sehingga kita siap untuk memberikan perintah berikutnya. Jadi kalau kita lihat itu di sistem, kalau Anda ada di laptop Anda ada lampu itu dia berkedap-kedip, itu berarti sedang melakukan sebuah proses. Jadi sabar saja, itu bukan berarti dia tidak merespon, tapi sedang mengerjakan Composer installnya. Ya, mudah-mudahan install yang dilakukan ini nanti sukses, tidak ada kendalanya. Jadi di saat ini juga kita masih memerlukan beberapa waktu terkait dengan tools-tools yang dibutuhkan agar nanti dapat menjalankan program Laravel ini menjadi lebih baik. Kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu, Bapak coba mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan, mungkin tolong segera mungkin untuk menyelesaikan. Dan himbauan Bapak terkait dengan apa yang kita praktekkan ini, ketika ada tugas, tolonglah tugas itu setelah perkuliahan selesai langsung dilanjutkan. Dikerjakan kembali, diulangi kembali prakteknya. Karena kalau sudah lewat hampir seminggu, jadi misalnya tugas ini kita kumpulkan di hari Kamis gitu, terus Anda mengerjakannya di Kamis pagi, itu Anda pasti akan selalu bertanya. Pertama, karena Anda sudah lupa. Yang kedua, Anda sudah tidak paham lagi dengan apa yang sudah Anda barusan praktekkan. Jadi saya minta tolong untuk belajarnya lebih terstruktur, ya, luangkan waktu karena ini praktek, berarti harus ada jam terbang yang lebih dari pembelajaran yang kita lakukan. Ya, perhatikan sudah jalan ya. Dari prakteknya tersebut, ya, di sini ada tulisannya generate-nya sukses. Ya, nah seperti ini. Jadi saya harapkan Anda juga nanti mau untuk bersabar. Ya. Baik, kalau sudah apa lanjutkan untuk instruksi berikutnya. Nah, kita lihat sekarang. Setelah menginstal Composer pada project, kita buat yang berikutnya apa? Menginstal authentication, ya. Untuk membuat UI, ya kan, user interface, ya, tahapan awal kita dalam membangun sebuah program berbasis website, fungsi out atau authentication pada Laravel yaitu untuk memanajemen user atau pengguna seperti admin, staf kasir dan sebagainya ya. Nah, perintah berikutnya kita akan menginstal requirement Laravel ya, UI user interface-nya ya 2.4. Kebetulan Bapak sudah punya. Saya tinggal copy paste saja dari notepad saya. Mudah-mudahan ini juga jalan, tidak ada kendalanya. Silakan untuk kita ikuti. Jangan lupa perintahnya tetap dilakukan di VS Code-nya. Ya. Nah, dia akan berhenti seperti itu, tapi Anda lihat dia tetap berjalan ya.
Nah, ini saya ingatkan kembali, selama saya memakai Laravel ini, connection internetnya selalu ada. Ya, saya selalu siapkan koneksi internetnya. Ya, generate-nya sukses. Oke, berarti kita ya bisa untuk melanjutkan yang berikutnya. Langkah berikutnya apalagi nih? Ya, hasil perintahnya bisa dilihat, dia harus sukses. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat fitur authentication-nya. Perintahnya adalah php artisan UI view out. Kita lihat dulu ya. Kita buat perintahnya, kebetulan Bapak sudah urut, tinggal saya copy paste saja. Sebentar, ini ada outnya ya. Kalau di perintahnya ada nggak? Oh, ada ya. Oh, ini dua. Gini ya, kita cek dulu sebentar. Coba kita cek dulu ya. Oh, dua, min-minnya ada dua. Oke, sudah sukses. Kita lihat langkah berikutnya. Silakan beri perintah php artisan serve-nya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita jalankan kembali. Ya, ini adalah untuk alapannya, kita lihat dulu. Nah, apa hasil berikutnya? Ya, ini tampilan sederhananya seperti ini. Perintahnya mana? Oh, sebentar dulu. Ya, ini. Ya, berarti nanti kita copy paste dulu. Alamatnya ini. Ya. Kemudian kita masuk pada web. Kita buka di sini. Kita jalankan. Ya, ini adalah tampilannya, ada login dan sebagainya ya, ini tampilan awalnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, ini sudah, ya. Ada login, yang penting ininya ya. Tampilannya adalah login dan register yang sederhana. Baik, yang berikutnya kita akan membuat laman login dan register. Selanjutnya kita akan, nah kita lihat di sini menginstal tools-tools yang belum ada, yaitu ada Node, ada npm dan Composer. Node ini adalah untuk mengecek Node.js-nya, ini adalah untuk mengecek npm-nya, dan ini adalah untuk mengecek Composer-nya. Baik, satu persatu akan kita lakukan kembali. Kebetulan Bapak sudah ada, tinggal Bapak kopikan saja. Jadi kita sudah ada arah panduannya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, ini kalau misalnya dia seperti ini, Anda bisa untuk plus saja di sini, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan kembali node-nya. Oke, caranya seperti ini. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah, ya, kita buat yang berikutnya. Enter. Ya, seperti tidak merespon, namun sebenarnya dia memproses. Baik, yang berikutnya kembali kita kembangkan, ya namanya Composer ya. Composer kalau tidak salah, kita lihat materinya. Ya, Composer. Baik, mudah-mudahan ini juga tidak ada kendala. Oke, kita lihat tampilannya sekarang. Oh, ini sebentar ya. Kemudian kita masuk pada PHP Artisan UI-nya. Kita lihat. Ya, sukses ya. Berarti sudah sesuai. Kemudian kita ikuti langkah berikutnya untuk npm install. Perhatikan. npm install, kemudian nanti ada npm run deva. Nah, Bapak kebetulan selalu membuatnya pada apa namanya nih? Pada notepad untuk perintah-perintahnya gitu ya. Untuk mempercepat.
Oke, masuk dulu yang pertama npm installnya ya. Masuk pada npm installnya. Ya, npm install kita lihat, kita tunggu saja, nanti akan ikut dan seterusnya. Nah, nanti saya akan tidak perpanjang lagi, nanti tinggal Anda lanjutkan lagi aja. Ini cuma saya sudah jelaskan ke Anda bahwa inilah cara kita untuk mengikuti pembelajaran di pertemuan ketiga, karena di modulnya sudah sesuai step by stepnya, ada jelas arahannya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan atau error, coba Anda perbaiki, selidiki dari atas ya. Jangan sampai mungkin yang di atasnya tidak sukses gitu, khususnya di dalam menginstal, karena ada beberapa kali kita menginstal ya. Nah, kalau menginstal di atas itu belum sukses, jangan dilanjutkan, tapi coba dilihat apa permasalahannya. Nah, saya pernah bilang kalau misalnya terjadi tidak sukses, maka dia akan memberitahukan ya, nanti tinggal Anda terjemahkan saja kesalahannya di mana gitu ya. Nah, Anda sudah lihat dari yang saya praktekkan ini, sampai dengan tahapan menginstal npm ini tidak ada masalah ya. Nah, ini yang perlu Anda praktekkan nanti. Nah, nanti ada satu lagi, nah mungkin sampai situ aja yang perlu saya jelaskan, kalau tidak nanti lebih dari 30 menit. Padahal nanti ada penjelasan juga dari video pembelajaran yang dari institusi, khususnya dari prodi Sistem Informasi Akuntansi, yang menurut saya itu sudah sangat lengkap. Ya, jadi arahannya juga memang sudah sangat baik. Jadi tinggal kita saja bagaimana untuk mengikuti step by step dari materi yang diberikan. Dan harapan saya Anda bisa menuntaskan untuk pertemuan ketiga ini di hari Anda belajar, di hari Anda kuliah. Tapi kalau misalnya di dalam tatap muka tidak jadi masalah, tapi di hari itu tolong diintensifkan untuk mengerjakannya semaksimal mungkin, karena tujuan dari praktek itu memang kita harus meluangkan waktu kita lebih banyak, karena praktek itu kita ini try and error ya. Jadi belajar praktek itu sering error tapi mampu untuk memperbaiki, maka Anda sudah maju satu step dari yang sebelumnya. Oke, kita lihat di sini untuk instalasi npm-nya sedang berjalan ya, cukup banyak berarti komponennya, maka kita tunggu. Oke, baik, sebentar kita lanjutkan kembali. Ya, habis npm install ada npm run dev-nya ya. Nah, nih, oke, sampai sini saja penjelasan saya, nanti tinggal Anda lanjutkan ya. Tapi ini tetap akan Bapak lanjutkan, tapi di luar dari video pembelajarannya karena nanti cukup lama. Oke. Sebentar. Ini ada missing script. Oh, mungkin saya salah tulisnya ya. Sebentar. npm randeva. Randeva atau randev? Karena dia katakan ini adalah do you mean this dev? Kita lihat yang pertama dulu tadi perintahnya. Coba ya. Tes. Oke, baik, itu adalah namanya, harusnya adalah npm run dev. Ya, nanti saya cari tahu dulu kenapa seperti itu. Oke, baik, sampai sini saja penjelasan Bapak. Ini videonya kita lihat dulu sampai dia sukses. Cukup dari saya, nanti tinggal Anda lanjutkan. Nah, nanti kita diskusi ya di dalam lanjutkan ini, kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda lakukan. Ya, nih bootnya successful.
Ini pemberitahuannya. Oke, cukup. Ini nanti tinggal Anda lanjutkan ya, Dek ya. Oke. Demikian untuk pertemuan ketiga ini. Jangan lupa di video pembelajaran yang dari UPSI, dari prodi Anda itu sudah lengkap. Ya, jadi saya harapkan pembelajaran secara PJJ ini selalu ditonton untuk video pembelajaran, baik yang dari Bapak sebagai materi tambahan maupun dari video pembelajaran yang diberikan dari UPSI. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan ketiganya. Saya tutup. Selamat sore.